Welcome to back podcast Remaja Curhat bareng aku Aurelia dan aku Taskia. Di sini kita bakal ngulik hal-hal seputar desain dan inovasi nih. Nah, topik kita kali ini adalah tools gratisan yang gak kalah keren. Wah, pasti banyak yang penasaran nih. Masa iya sih tool gratisan itu ada yang hasilnya bagus, Kak? Iya, ada banyak banget ya malah. Dan hari ini aku sama Aurel bakal nyebutin aplikasi favorit kita ya, Rel. Dan itu juga buat pemula recommended banget sih. Jadi buat kalian yang lagi mau mulai atau baru mau mencoba, ini cocok banget. Oke. Jadi tools apa aja sih, Kak, yang recommended? Nah, ini aku sebutin 3 aplikasi yang oke banget ya. Yang pertama ada Figma. Jadi kalau kamu mau mendesain UI atau prototype website, di sini tuh bisa banget. Soalnya ini udah kayak standar industri banget kan, terus juga gampang dipakai. Nah, ini juga gratis untuk personal use. Terus juga kita bisa kolaborasi real tim bareng tim kita. Nah, yang kedua ini juga ada aplikasi Canva. Canva ini kita bisa ngedit poster, terus juga bikin presentasi. Terus kalau misalnya nih kalian tuh orang yang selalu bikin story IG yang bagus-bagus, yang estetik, di sini juga bisa ya di Canva, pakai Canva. Terus habis itu juga bikin logo gitu, terus sama desain Twibbon nih udah banyak yang pakai juga. Nah, kalau misalnya si Canva ini ada yang pro, tapi ada yang gratis juga. Nah, kalau misalnya yang gratisan juga nggak kalah keren loh elemennya, terus juga gampang ya, jadi kita tinggal ganti teks sama elemen sesuka kita. Nah, yang ketiga itu ada aplikasi DaVinci Resolve. Jadi ini itu buat editing video. Kerennya tuh bayangin aja ya, si aplikasi ini tuh softwarenya setara sama Adobe Premiere, dan color gradingnya tuh bener-bener juara banget deh pokoknya. Wah, Figma itu buat website ya, Kak? Terus aku dengar-dengar emang lagi ngetren banget sih. Iya, benar banget. Jadi si Figma ini ya, apa yang aku sebutin tadi itu benar-benar kayak standar industri banget kan sekarang. Terus juga gampang dipakai, terus gratis juga. Dan itu tuh benar-benar powerful banget buat bikin desain yang interaktif. Terus kalau Canva menurut kakak cocok buat desainer pemula atau buat advance? Kalau Canva ini buat pemula juga cocok banget ya, soalnya kan di Canva udah banyak template-nya juga, terus elemennya juga banyak yang gratis. Pokoknya gampang banget deh kalau buat pemula. Kalau misalnya buat advance juga bagus, jadi itu kayak mungkin bisa buat di draft atau bikin desain yang nggak ribet, akhirnya kan bisa menghemat waktu. DaVinci Resolve tadi buat editing video, susah nggak sih, Kak, pelajarinya? Kalau buat awal-awal mungkin kelihatan susah ya, karena overwhelming banget fiturnya, terus juga banyak banget lah ininya fiturnya tuh. Tapi kan sekarang udah ada aplikasi YouTube sama TikTok kan buat ngeliat tutorialnya, itu bakal dijelasin dari mulai dasar-dasarnya sampai udah jadi projectnya kan. Dan itu pun projectnya kalau misal udah jadi kayak really profesional banget. Gimana sih, Kak, caranya kita memilih tools yang tepat dari banyaknya pilihan yang lain itu? Yang pertama, kamu tentuin dulu kamu mau bikin apa. Mau bikin ilustrasi, mau ngedit video, atau mau desain UI. Kalau misalnya mau desain UI kan pakainya Figma ya. Terus kalau misal mau ngedit video itu pakai DaVinci. Nah, kamu itu harus cobanya satu-satu, jangan semua langsung dicobain. Nanti yang ada ribet, terus pusing, akhirnya nggak jadi bikin kan, malah kita yang kayak males susah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kamu belum tahu gimana cara pakainya, ya itu bisa lihat tutorialnya di YouTube ataupun di TikTok, karena
kayak YouTube is your best friend banget nih. Banyak banget yang ngeliat, orang-orang kan banyak ya yang searching tutorial gitu, entah tutorial bikin apapun itu pasti di YouTube kan ada kan. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba tools baru ya Kak, apalagi yang gratis, kan nggak ada ruginya. Bener banget, dunia desain kan selalu berkembang ya. Dengan adanya kita mencoba tools baru, skill kita tuh tambah jadi ikut berkembang. Siapa tahu juga kamu bisa nemuin tools yang lebih cocok dengan workflow kamu. Kamu pernah nggak sih Kak nyobain aplikasi atau software yang kamu sebutin tadi? Oh, aku dulu pernah sih pakai Canva kan. Karena aku emang dari awal masuk sekolah SMK itu aku pakai Canva buat ngerjain tugas. Jadi aku punya cerita nih. Jadi dulu kan waktu itu aku pernah nih nggak berangkat dan aku pun salah aku sendiri nggak tanya ke temenku. Jadi aku ketinggalan tugas kan. Nah pas waktu aku ketinggalan tugas itu, otomatis waktu pas berangkat sekolah itu aku dipanggil sama guru aku buat bikin tugas presentasi. Nah nanti itu presentasinya berdua aja sama guruku itu. Dan waktu itu kan aku masih awal-awal SMK belum tahu kan aplikasi apa buat bikin presentasi. Akhirnya aku dikasih tahu sama temanku pakai Canva aja di situ karena template-nya kan udah banyak, terus juga gratis kan, ada beberapa yang gratis juga, terus juga walaupun gratis itu juga masih bisa dibilang bagus gitu loh, masih recommended banget. Dan aku pun ya udah tinggal ganti teks sama tinggal ganti foto-foto buat tugas aku aja. Kayak nambahin foto gitu nggak sih Kak? Iya, jadi kan nilai kita juga jadi tambahan gitu kan. Selain aplikasi yang kamu sebutin tadi, kamu pakai aplikasi apa aja sih Kak yang buat referensi gitu? Aku biasanya kalau buat nyari referensi gitu, nyarinya di Pinterest karena itu benar-benar banyak banget kan. Jadi Pinterest tuh benar-benar kayak referensinya bagus-bagus banget. Jadi ide kita tuh nggak mentok di itu-itu aja, bisa kayak apa ya namanya. Jadi kalau misal kita mau bikin desain pun tinggal kita lihat referensi di Pinterest aja. Tapi kalau misalnya menurut kita kurang ini nih, tinggal kita ganti yang menurut kita bagus aja. Gitu. Nah, aku mau balik tanya nih ke kamu sekarang. Apa tuh? Kamu kira-kira pakai aplikasi ini nggak buat ngedit video tapi selain yang kita sebutin tadi? Oh, aku pakai CapCut sih Kak. CapCut itu buat apa biasanya? Ya, kamu tuh biasanya kayak buat bikin, pasti kan kita ada tugas video gitu kan, lah itu biasanya buat ngedit apa sih? Kalau aku sih kayak buat ngedit podcast, terus masak-masak. Kan kemarin itu juga ada yang wawancara PKL itu kan Kak, kayak seputar PKL ditanya-tanyain gitu. Terus yang buat video pengusaha itu kamu juga pakai CapCut juga? Film juga pakai loh Kak. Oh, bisa juga ternyata? Bisa dong, walaupun emang durasinya banyak sih. Iya, panjang juga gitu kan. Terus sama kemarin juga tuh kan ada tugas dari profil wisata dari guru juga gitu. Oh, jadi kamu juga dapat tugas itu ya? Itu kamu kemana sih waktu itu? Waktu itu aku ke Pinia Forest sih Kak. Bagus banget tempatnya itu. Itu di mana? Di mana ya? Daerah mana gitu? Ngablak sih nggak salah. Ya Ngablak. Oh iya. Oh iya Kak, kemarin aku ke itu ya, proyek wisata itu. Kira-kira Kakak kemana sih waktu itu? Oh yang pas waktu profil wisata. Kalau aku sih waktu itu ke daerah Tuntang. Nama wisatanya tuh Taman Kelinci. Jadi di sana tuh benar-benar walaupun namanya Taman Kelinci, di sana tuh bukan cuma buat Taman Kelinci aja Kak. Jadi di sana ada permainannya juga buat anak-anak. Terus juga ada kolam ikannya, ada kolam renangnya juga tuh. Terus juga aku nemu ini sih kandang bebek, itu ada bebek-bebeknya. Terus juga ada rumah-rumahan gitu. Itu rumahnya tuh kayak yang buat penyewaan nginep atau gimana? Kalau itu aku belum tahu sih ya, nggak terlalu tahu banget. Soalnya waktu itu cuman keliling doang, nggak nanya-nanya. Jadi, tapi pas waktu aku masuk sih itu cuman kayak buat mainan aja ya, bukan yang buat bikin kayak tempat tidur gitu, buat mungkin kayak villa gitu kan yang kamu maksud. Itu kayaknya enggak sih. Nah, untuk challenge kita minggu ini, coba deh satu tools gratisan yang belum kalian pakai, terus apa fitur-fiturnya juga. Dan
coba bikin project kecil-kecilan. Nah, kalau misal udah jadi, kalian bisa posting di media sosial kalian sendiri-sendiri ya. Oke guys, itu aja dari kita. Semoga tipsnya bermanfaat. Makasih juga buat teman-teman yang nonton di rumah. Kalau kalian mau like atau komen nggak apa-apa ya. Terus kalau misalnya mau subscribe juga nggak apa-apa, subscribe. Terus semoga kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dari kita berdua. Bye-bye.